Pemirsa, konferensi kerja ekonomi pusat yang digelar di Beijing selama 2 hari sejak tanggal 15 hingga 16 Desember 2022 telah menetapkan prioritas utama Tiongkok untuk fokus pada pekerjaan ekonomi yang lebih baik di tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut mengemuka bahwa pada tahun 2023, Tiongkok akan berfokus pada peningkatan permintaan domestik dengan memprioritaskan pemulihan dan perluasan konsumsi, meningkatkan pendapatan pribadi perkotaan dan pedesaan melalui berbagai jalur, mendorong lebih banyak modal swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek utama nasional, dan mempercepat pembangunan sistem industri modern. Sejumlah upaya juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi mata rantai yang lemah dalam teknologi utama dan inti, serta komponen dan bagian dalam rantai industri manufaktur utama negara tersebut, juga menyatukan sumber daya untuk mengatasi berbagai masalah, sehingga sistem industri menjadi mandiri, terkendali, aman, dan tentu dapat diandalkan. Tidak hanya itu, sejumlah upaya juga akan dilakukan untuk mempercepat perencanaan dan pembangunan sistem energi baru, meningkatkan daya saing global bagi industri tradisional, mempercepat penelitian dan penerapan teknologi mutakhir, serta gigih mengembangkan ekonomi digital. Selain itu, Tiongkok juga akan aktif bergabung dengan perjanjian ekonomi dan perdagangan berstandar tinggi, seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Digital atau Digital Economic and Partnership Agreement (DEPA). Dengan begitu, maka ekonomi Tiongkok dapat dipastikan akan kembali bangkit dan terus menjadi kekuatan pendorong ekonomi global yang andal dan penting pada tahun 2023. Sebagaimana yang diprediksi juga oleh seorang ekonom senior di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Liang Quyong, bahwa ekonomi Tiongkok akan menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang kuat di tahun 2023. Dan ini akan memberikan dorongan penting bagi pertumbuhan ekonomi global, serta berkontribusi pada stabilitas secara keseluruhan. Bahkan baru-baru ini, laporan dari beberapa bank terkemuka juga memperkirakan bahwa ekonomi Tiongkok akan memiliki kinerja yang baik pada tahun 2023. Dua perusahaan jasa keuangan multinasional seperti Morgan Stanley dan Societe Generale juga memprediksi jika pertumbuhan keseluruhannya bisa mencapai sebesar 5% pada tahun 2023. Wakil Ketua Pusat Pertukaran Ekonomi Internasional Tiongkok yang juga mantan Wakil Menteri Kementerian Perdagangan, Wei Jiangquo, memprediksi ekonomi Tiongkok akan memimpin dunia dengan pertumbuhan 8% tahun depan, sehingga membawa kepercayaan dan harapan bagi dunia. Menurut Wei, pertumbuhan 8% bukan tanpa alasan. Dia pun menjelaskan, produksi dan rantai pasokan yang kuat di Tiongkok tidak hanya bertahan dari serangan pandemi COVID-19, tetapi juga menangkis tantangan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang berusaha memisahkan diri dari Tiongkok untuk menghambat pertumbuhan ekonominya. Lantas seperti apa perbandingan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa di tahun 2023? Ikuti terus narasi ini dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, rupanya klaim media barat terkait lumpuhnya ekonomi Tiongkok oleh kebijakan no COVID-19 dengan unggulnya Amerika Serikat dan Eropa yang katanya lebih baik dari sudut pandang ekonomi, ternyata justru sebaliknya. Tiongkoklah yang masih lebih unggul dari Amerika Serikat dan Eropa. Hal itu terlihat di mana selama pandemi, ekonomi Tiongkok tumbuh melebihi Amerika dan Eropa. Untuk kuartal ketiga di tahun 2022, tingkat produk domestik bruto (PDB) Tiongkok meningkat sebesar 3,9%, sementara Amerika Serikat hanya naik 2,6% dan di Eropa hanya sebesar 0,3%. Kondisi ini menegaskan bahwa selama krisis keuangan internasional, kapasitas ekonomi anti-krisis Tiongkok ternyata jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat dan Eropa. Itu berarti
ekonomi Tiongkok telah mengungguli Amerika Serikat dan Eropa selama pandemi COVID-19 dan akan terus meningkat menjadi lebih baik hingga tahun depan. Selain itu, selama tahun 2022, Amerika Serikat dan Eropa diketahui mengalami stagflasi paling parah yang merupakan kombinasi dari pertumbuhan yang lambat dan kenaikan harga yang tinggi selama hampir setengah abad. Inflasi mencapai tingkat tertinggi di Amerika Serikat dan Eropa selama 40 tahun. Sementara secara bersamaan, pertumbuhan ekonomi turun lebih dari setengahnya selama periode yang sama. Meskipun inflasi Amerika Serikat telah menurun dari sebelumnya 9,1% pada bulan Juni menjadi 7,1% pada bulan November, ini tetap menjadi yang tertinggi selama lebih dari 4 dekade. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi inflasi ke tingkat yang lebih dapat diterima, Federal Reserve bersiap untuk menaikkan suku bunga acuan lebih tinggi lagi di tahun depan, sehingga jumlah uang beredar di Amerika Serikat akan turun. Padahal, langkah menaikkan suku bunga justru hanya akan memberikan tekanan negatif pada pertumbuhan ekonomi. Nah, terlepas dari situasi ekonomi yang tidak menguntungkan saat ini, baik di Amerika Serikat maupun Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan bahwa perlambatan ekonomi global kali ini akan memburuk pada tahun 2023. Berdasarkan prospek ekonomi dunia terbaru, IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan turun dari 1,6% pada tahun 2022 menjadi 1,0% pada tahun 2023. Sementara pertumbuhan PDB Uni Eropa akan menyusut dari 3,2% menjadi 0,6%. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa, Tiongkok justru tidak mengalami stagflasi pada tahun 2022. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Tiongkok untuk kuartal pertama di tahun 2022 sudah mencapai 3%. Dan pada kuartal ketiga, tingkat pertumbuhan PDB tahunannya adalah 3,9%. Hal itu sangat jauh jika dibandingkan dengan 2,3% di zona euro dan 1,9% di Amerika Serikat. Sedangkan inflasi pada bulan November di Tiongkok hanya sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 7,1% dan zona euro sebesar 10,1%. Itu terjadi karena inflasi di Tiongkok tetap terkendali. Tidak ada tekanan untuk menaikkan suku bunga atau tindakan pembatasan lainnya. Ini lantaran Tiongkok berpikir ada lebih banyak ruang untuk memberlakukan langkah-langkah stimulus yang masuk akal. Begitu pula dengan perekonomian Tiongkok yang dapat berakselerasi dari 3,9% yang terlihat pada kuartal ketiga meningkat lebih tinggi lagi di tahun depan. Sebagaimana yang telah diramalkan IMF bahwa ekonomi Tiongkok akan meningkat pada tahun 2023, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa justru akan melambat. Selain itu, dalam hal masalah kesehatan, Tiongkok juga telah lebih unggul dari Amerika Serikat dan Eropa selama pandemi COVID-19. Ini terlihat bagaimana kematian akibat COVID-19 di daratan Tiongkok yang hanya di bawah 5.500, sementara Amerika Serikat menderita 1,1 juta kematian dan sekitar 2,1 juta di Eropa. Itulah mengapa, untuk mendapatkan pembelaan, media barat mengklaim bahwa meskipun kinerja kesehatan Tiongkok jauh lebih unggul selama pandemi, namun justru mengorbankan kinerja ekonomi yang buruk. Padahal nyatanya, perekonomian Tiongkok masih mengungguli Amerika Serikat dan Eropa selama pandemi. Oleh karena itu, tren saat ini menunjukkan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok untuk tahun 2023 bisa semakin meluas dan meningkat lebih tinggi lagi dari sebelumnya, sehingga perekonomian Tiongkok akan tetap menjadi stabilisator utama bagi perekonomian dunia. Demikian Jurnal Barata, semoga bermanfaat. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.